Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Arkanseva dari 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembangunan ekonomi. Mohon disimak. Pertama, pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dengan struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi suatu negara. Nah, pembangunan ekonomi ini membutuhkan waktu sekurang-kurangnya 2 generasi atau sekitar 50 tahun sampai 60 tahun. Jika pembangunan ekonomi meningkat, secara otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Tapi, kalau pertumbuhannya saja yang meningkat, maka bisa jadi tidak terjadi pembangunan ekonomi. Nah, ini pengertian pembangunan ekonomi menurut para ahli. Pembangunan ekonomi menurut ahli Adam Smith adalah proses perpaduan antara tumbuhnya penduduk dan kemajuan teknologinya. Sedangkan pengertian pembangunan ekonomi menurut Profesor Mayer ialah sebagai proses naiknya pendapatan real per kapita dalam jangka waktu yang panjang. Pembangunan ekonomi ini bergantung dari pertumbuhan ekonomi atau economic growth, yang dimana pembangunan ekonomi mendorong dalam pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pula. Pertumbuhan ekonomi memperlancar dalam proses pembangunan ekonomi. Selanjutnya kita beralih ke komponen penting dalam pembangunan ekonomi. Nah, yang pertama itu pembangunan sebagai suatu proses. Ya, pembangunan sebagai suatu proses ini memerlukan tahapan-tahapan yang harus dijalani suatu negara. Tahapan yang dimaksud bisa berupa keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi penduduk suatu bangsa. Nah, yang kedua itu pembangunan untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Misi utama pembangunan ekonomi itu adalah meningkatkan pendapatan per kapita dengan tindakan aktif. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama yang baik antar pemerintah, masyarakat, dan elemen-elemen lainnya dalam suatu negara. Nah, yang terakhir itu peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Nah, suatu negara dapat dikatakan sudah melalui proses peningkatan ekonomi apabila dalam kurun waktu tertentu mendapatkan per kapitanya cenderung meningkat atau secara terus-menerus mengalami peningkatan. Pembangunan ekonomi seharusnya dapat menunjukkan perubahan-perubahan signifikan setiap tahunnya meskipun di saat tertentu mengalami kekacauan, misalnya saja akibat bencana alam. Selanjutnya kita beralih ke tujuan pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi yang pertama itu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dengan pemerataan pendapatan. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja dengan menambah bidang-bidang kerja yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Yang ketiga, memperbaiki mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Yang keempat, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap budaya nilai-nilai luhur, termasuk sosial, agama, kultur, agar tidak terpengaruh dengan budaya lain yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu negara. Kelima, menghindari kemungkinan inflasi. Selanjutnya, kita beralih ke indikator pembangunan ekonomi. Indikator pembangunan ekonomi ada 2 loh. Apa aja? Nih. Yang pertama, indikator ekonomi meliputi laju pertumbuhan ekonomi sebagai proses adanya kenaikan output per kapita dalam kurun waktu lama, serta adanya peningkatan produk nasional bruto per kapita. Nah, yang kedua itu ada indikator sosial, meliputi indeks dari pembangunan sumber daya manusianya atau harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Dan indeks mutu hidup, angka kematian, dan harapan hidup pada usia 1 tahun. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah SDM atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan kunci terjadinya proses pembangunan ekonomi. Sumber daya lain tidak akan berarti apa-apa tanpa didukung oleh SDM atau sumber daya manusia yang berpotensi. Hal ini dikarenakan SDM atau sumber daya manusia yang tidak memiliki potensi tidak akan mampu mengelola sumber daya yang ada secara optimal. Nah, kalau sudah ada sumber daya manusia, pasti ada sumber daya alamnya dong. Nah, yang kedua itu sumber daya alamnya. SDA atau sumber daya alam baik yang berupa hayati maupun yang berupa
Pak Hayati merupakan hal penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jika sebuah negara tidak memiliki pasukan SDA atau sumber daya alam yang dapat diproduksi, maka negara tersebut akan memasok ke negara lain. Jika hal tersebut terjadi dalam jangka waktu yang panjang, maka akan merugikan negara tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan merupakan sarana yang dapat memperlancar dalam mengelola SDA atau sumber daya alam. Nah, teknologinya ini merupakan alatnya yang dapat membantu manusia dalam memaksimalkan pekerjaannya. Nah, yang keempat itu keadaan politik. Keadaan politik termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di suatu negara. Bila kondisi politik suatu negara tidak stabil dengan adanya bongkar pasang peraturan, maka akan semakin sulit masuknya modal ke negara tersebut. Dengan sulitnya modal masuk, maka kegiatan produksi tidak akan berkembang dengan baik dong. Nah, yang kelima itu sosial budaya. Nilai-nilai sosial budaya yang terdapat di masyarakat juga tak kalah pentingnya loh dalam proses pembangunan ekonomi. Suatu negara yang dihuni oleh penduduk yang sering mengalami konflik cenderung akan mengalami stagnasi. Apa itu stagnasi? Stagnasi adalah kemunduran dalam proses pembangunan, dan sebaliknya, negara yang dengan pendukung yang ramah dan menjunjung tinggi kesamaan hak dan kewajiban akan mendorong terciptanya stabilitas untuk investasi. Yang keenam, sistem pemerintahan. Pemerintahan yang menganut para paham liberalis akan membebaskan warganya untuk melakukan bermacam-macam, termasuk pembangunan ekonomi loh. Pemerintah yang menganut paham sosialis akan mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Nah, yang ketujuh ini infrastruktur. Infrastruktur yang lengkap dan merata dapat mendorong efektivitas dan efisiensi kegiatan produksi yang dilakukan suatu negara. Dengan infrastruktur yang baik, maka setiap pelaku ekonomi dapat mencapai kemudahan dalam menjalani kegiatan ekonominya. Dengan kemudahan tersebut, maka proses pembangunan ekonomi suatu negara akan berjalan lebih cepat dan akan lebih baik pastinya. Nah, selanjutnya itu dampak positif pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi juga membawa dampak loh, ada yang positif dan negatif. Yang pertama itu dampak positif. Yang pertama, melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian akan mengurangi pengangguran pastinya. Nah, yang ketiga, terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Keempat, melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dan dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis. Yang kelima, pembangunan ekonomi menuntut peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia, sehingga dalam hal ini dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat. Dengan demikian akan makin meningkatlah kesejahteraan masyarakat. Nah, tadi kan kita sudah ke dampak positif, sekarang dampak negatifnya. Nah, dampak negatif pembangunan ekonomi yang pertama itu adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik, sehingga menyebabkan adanya kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua itu industrialisasi menyebabkan berkurangnya lahan pertanian. Ketiga, tersingkirnya atau hilangnya habitat alam, baik itu alam hayati atau hewani. Keempat, terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah dari ketidakdisiplinannya manusia. Kelima, tingkat pembangunan ekonomi sangatlah berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara atau wilayah. Dengan tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi, negara dapat mewujudkan program dan kebijakan yang dibuatnya untuk kemajuan negara itu sendiri. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf dan kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.